paketan pertamanya, melihat strategi paketan pertama dari Pangsuma sendiri pun berbeda, Adi. Ya. Bersiap untuk memulai laga kali ini dan pemirsa, kick-off persaingan babak pertama sudah berlangsung. Pangsuma FC dengan jersey serba kuning dengan aksen biru dan putih. Coba langsung mengancam dengan pergerakan yang diawali di flank sebelah kanan. Cukup agresif dan positif. Sangat berbahaya aksi dari Yogi Saputra. Tenang coba sekali. Lagi untuk mengancam, bergerak begitu apik. Main yang cukup bersinar di Pendekar FC sendiri, baik di Pendekar ataupun di Timnas ya. Kesempatan kali ini melaju lagi dengan sangat positif. Dan sebuah gol yang begitu indah disajikan oleh Pangsuma FC dengan back heel flick tadi dari Muhammad Fajrian yang akhirnya mampu untuk bisa mencetak gol pertama bagi Pangsuma di laga ini. Kombinasi apik dan sulit sekali untuk bisa diantisipasi oleh Alvin Gumai. 1-0, Pangsuma unggul atas halus. Ya, satu pergerakan khusus dari seorang Oman ya dimulai ya. Tadi tinggal bagaimana dia melakukan fake shoot dan juga tadi kita lihat Muhammad Iqbal Fadila mengira itu akan melakukan syuting ya. Cukup sempit untuk bisa melakukan syuting, artinya akan ada skema-skema yang lain yaitu tiang kedua. Ini dia yang saya maksud. Coba diarahkan kepada Daniel Alves. Wow, luar biasa. Skill finishing yang dipertunjukkan oleh Daniel Alves, tidak dengan sepakat first time, dia harus men-set up ulang posisinya, kemudian langsung menembak ke sudut yang begitu sulit untuk bisa digapai oleh Alvin Sulaiman Gumai dan gol kedua mampu tercetak bagi Pangsuma. Ya, ini adalah spesialnya dari seorang Daniel Alves ya, atau Pak Long yang melihat pergerakan ini sangat sempit, bahkan ada 3 pemain yang bisa harus mengcover dan melihat pergerakan dan juga ada sisi kolong di bagus dan itu bisa dimanfaatkan oleh seorang Daniel Alves. Sangat spesial sekali gol-gol seperti ini. Bagi Coach Wahyu Kocoy dengan masuknya pemain seperti Yogi Saputra dan juga Imam Ansori ke timnya, tentunya ini sebuah upgrade dari musim lalu bagaimana mereka punya Iqbal Alfian dan juga Rama Redoni di sektor flank ya bagi Pangsum. Ya, satu variasi yang cukup signifikan ya, bagaimana determinasi dari seorang Yogi juga sangat diharapkan bisa memberi perubahan. Lagi dapatkan dalam 2 kesempatan. Begitu terbebas dan akhirnya gol ketiga mampu dilesakkan oleh Ardian Kaspari yang tampil begitu menyengat dari awal hingga di aksinya babak kedua dengan puncaknya gol kali ini mampu dia cetak dengan tendangan keras yang gagal diselamatkan Alvin Sulaiman Gumai. Ya, dengan syuting yang cukup keras saya pikir juga setelah Sosha, Al-Bagir dan pemain yang lain juga itu sangat sulit ya memang ya. Tapi memang bagaimana juga penampilan juga dari Alvin juga sejauh ini sangat baik dan ini harus ada PR khusus untuk seorang Ananda Aprizal ya. Yogi Saputra tampil begitu impresif, berikan umpan kepada Imam Ansori. Wow, what a goal! Satu skema yang dirancang dengan sangat indah tadi dan otak dari build up ini adalah Yogi Saputra dan kita seperti kehilangan superlatif untuk menggambarkan visi dan juga akurasi dari pas yang dia sajikan kepada Imam Ansori dari sudut yang cukup menantang. Imam Ansori mampu untuk bisa melepaskan tendangan yang gagal diselamatkan dan keunggulan kembali bertambah menjadi 4 gol bagi Pangsuma FC. Ya, itu adalah spesial dari seorang Yogi ya, pemain dengan otak yang sangat cerdas. Tinggal bagaimana tadi seorang Bagus menutup ruang passing dari seorang Yogi, dikira itu akan passing kepada Daniel Alves, justru pada ke Imam. Begitu sulit ya untuk bisa merebut bola dari Yogi dan kali ini Imam Ansori yang melaju dengan cepat, cukup terbebas, bertambah lagi keunggulan dengan gol kelima yang mampu dilesakkan oleh Muhammad Fajrian. Brace-nya di laga ini dan seolah begitu mudah bagi Pangsuma untuk memanfaatkan situasi bagi tim yang sedang menjalankan power play, kemudian transisinya berujung lagi dengan satu finishing menawan yang ditampilkan oleh Fajrian. Gol indah, menambah nyaman keunggulan Pangsuma. Ya, konsentrasi yang cukup buyar ya tadi dari Halus FC sendiri ya, ketika mereka hanya fokus untuk bisa melakukan offense atau offense power play, tapi dia lupa untuk defense juga perlu ya. Novian Syah. Ini dia. Kembali kesalahan, tapi ada Felipe yang juga melakukan error tadi sehingga bola kembali bisa dimanfaatkan oleh para pemain Halus FC. Masih mencari celah, hati-hati. Dapat dicuri oleh Felipe. Cosmo FC juga dengan kecepatan yang dimiliki, dengan pengalaman yang dimiliki oleh para pemain juga cukup diperhitungkan kembali. Peluang
dapat. Ekrima yang coba melepaskan tendangan juga masih belum mampu mencetak gol. Kali ini kesempatan lagi Filipe. 7 gol sensasional mampu dicetak oleh Pangsuma FC yang lagi mendapatkan peluang dan tidak disia-siakan. Assist dari Dani Alves diselesaikan dengan finishing apik dari Felipe dengan side footnya. Ya, otomatisasi defense harus benar-benar dipelajari dengan maksimal oleh para pemain Halut FC sendiri ya. Ketika dia tidak boleh hanya fokus melakukan offense power play dan juga lihat bagaimana pergerakan dan kecepatan dari seorang Nizar tadi. Ya. Melihat pergerakan tanpa bola dari seorang Daniel Alves ataupun Felipe bisa dimanfaatkan dengan sangat maksimal.